Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Najwa Shihab sedang jadi bulan-bulanan sebagai netizen. Dia dianggap mengkhianati perjuangan demokrasi di Indonesia. Dia dianggap sekarang sudah bergeser jadi bagian dari rezim yang berkuasa. Dia bahkan dituduh sudah disuap oleh pemerintah Prabowo. Apa penyebabnya? Sederhana. Dia sekarang dianggap sudah bungkam. Najwa sudah tidak lagi menyuarakan pikiran dan ucapan kritisnya terhadap mereka yang berkuasa. Dia misalnya hadir dalam acara pertemuan presiden dengan sejumlah pemimpin redaksi terkemuka di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat akhir Maret lalu. Yang hadir ada 7 tokoh pers. Ada Alvito Ginting dari Detik.com, Retno Pinasti dari SCTV, Uni Lubis dari IDN Times, Suta Dharma Saputra dari Kompas, Mara Satria Wangsa dari TV One, Valerina Daniel dari TVRI, dan Najwa. Tapi perhatian orang diusatkan pada Najwa. Banyak media misalnya menghubungi Najwa untuk bertanya, apa sih yang disampaikan Prabowo? Najwa diperlakukan seolah dia adalah juru bicara. Dan Najwa menyampaikan apa yang terjadi di rumah Prabowo dengan lurus-lurus saja. Dia bilang dalam pertemuan tersebut, para pemret diberikan kebebasan penuh untuk mengajukan pertanyaan tanpa harus menyerahkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Kata Najwa, diskusi berlangsung spontan dan terbuka. Pokoknya semua serba keren. Dalam 3 jam yang dibicarakan dia beragam isu yang memang selama ini sudah memenuhi media massa dan media sosial kita. Dari undang-undang TNI, demonstrasi, perlakuan represif, RUU Polri, komunikasi pemerintah yang dianggap belum maksimal, dugaan teror terhadap media, sampai ke pernyataan kontroversial Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Selain itu, Presiden juga diajak bicara soal-soal ekonomi, dari soal kebijakan tarif baru Amerika Serikat, kondisi pasar modal, kekhawatiran akan ancaman pengangguran, dan juga soal Danantara. Paling tidak, berdasarkan penjelasan Najwa itu, tidak ada sesuatu yang istimewa dibicarakan. Dan kelihatannya Najwa juga tidak mengajukan pertanyaan dengan gaya khas Najwa yang selama ini dikenal seringkali mempersulit posisi si narasumber. Misalnya saja, Najwa tidak bertanya tentang mengapa yang diundang tidak ada nama wakil Tempo. Tempo ini kan sangat kritis terhadap pemerintah. Bahkan program seperti Bocor Alus di Tempo dianggap sebagai produk yang sering dengan sengaja berusaha menelanjangi pemerintah. Tempo juga adalah media yang dikirimi kepala babi dan bangkai tikus yang menyebabkan aksi solidaritas masyarakat sipil untuk melawan pembungkaman kebebasan berekspresi. Lalu, kenapa Pemret Tempo tidak turut diundang? Kenapa itu nggak diangkat sebagai isu? Begitu juga dengan soal Indonesia gelap, begitu juga dengan soal kabur dulu yuk, begitu juga soal kedekatan hubungan Prabowo dan Jokowi. Itu semua tidak dibicarakan pada saat para pimpinan redaksi ini bertemu langsung dengan sang presiden. Pertemuan 7 pemimpin redaksi dengan presiden adalah kejadian langka, dan pertemuan langka itu tidak dimanfaatkan untuk membicarakan persoalan-persoalan serius yang jawaban presiden tentangnya ditunggu-tunggu masyarakat. Karena itu banyak orang melihat media sekarang sudah berada di bawah kendali kekuasaan pemerintah. Dan yang paling jadi perhatian khusus adalah Najwa. Saya membaca sebuah pemberitaan yang mengabarkan bagaimana para netizen merasa kehilangan sosok mata Najwa. Tahun ini lebih pasif, tulis salah seorang warganet. Biasanya Mbak Nana paling depan kalau ada isu besar. Kok sekarang diam? Jangan-jangan bakal masuk kabinet, tambah yang lain curiga. Sebelum ini Najwa memang dikenal sebagai sosok yang sangat kritis terhadap pemerintah, terutama terhadap Jokowi. Anda mungkin masih ingat ketika Najwa nyinyir terhadap Jokowi yang sesudah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden pulang ke Solo dengan menumpang pesawat TNI Angkatan Udara. Najwa dengan sinis mengatakan ketika itu, "Gak jadi komersil, sekarang nebeng TNI AU." Komentar Najwa itu jadi trending topik di akhir Oktober. Lontaran pernyataan itu sempat membangkitkan kemarahan pada pendukung Jokowi. Bahkan ada aksi pembakaran buku Najwa. Ya, tapi sebenarnya itu memang khas Najwa. Dia dikenal bukan sebagai jurnalis yang sekedar menyampaikan informasi tentang apa yang terjadi. Dia juga mengarahkan halayak untuk tiba pada interpretasi tertentu yang sejalan dengan agenda Najwa. Sindirannya soal numpang pesawat TNI itu jelas ditujukan untuk membangkitkan ingatan masyarakat soal private jet yang ditumpangi Kaisang.
Saya mungkin terasa terlalu berlebihan kalau saya mengatakan Najwa itu memang anti Jokowi. Tapi kenyataannya sih memang terkesan begitu. Dia sendiri membangun kesan bahwa dia menggunakan medianya, narasi, untuk memperjuangkan demokrasi. Karena itu dia bergerak lebih jauh dari sekedar menjalankan tugas dasar jurnalis, mengumpulkan berita, mewawancarai, tidak berpihak, dan seterusnya. Dia adalah sekaligus seorang jurnalis dan aktivis yang berusaha mempengaruhi jalannya peristiwa. Salah satu contoh terbaik lain adalah ketika Najwa mengorganisir gerakan Garuda Biru untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR Agustus tahun lalu. Najwa ketika itu khawatir DPR akan menulis ulang undang-undang agar klausul tentang pembatasan usia calon kepala daerah diubah agar Kaisang bisa maju dalam pilkada. Untuk itu Najwa buat poster berwarna biru bertuliskan peringatan darurat disertai gambar Garuda Pancasila. Najwa menyebarkannya melalui akun Instagram @najwashihab, @narasi_newsroom, @matanajwa, dan @narasi_tv. Upayanya efektif. Para netizen menyebarkan ulang gambar tersebut melalui akun mereka masing-masing. Di dunia offline pun, aksi massa memperjuangkan peringatan darurat meluas. Akhirnya, revisi Undang-Undang Pilkada itu pun batal dilakukan DPR. Dengan memberikan contoh ini, saya ingin menunjukkan betapa besarnya pengaruh Najwa dalam mempengaruhi sikap politik masyarakat. Saya bisa cari dan memberikan pada Anda tentang contoh-contoh lain tentang kehebatan Najwa. Tapi saya rasa contoh Garuda Biru adalah sebuah contoh terbaik. Karena itu wajar bila sekarang banyak orang heran dan kecewa ketika Najwa tiba-tiba saja tak lagi terdengar di masa pemerintahan Prabowo. Apa yang terjadi? Apakah Najwa sudah dibeli Prabowo? Saya tentu tidak tahu persis. Tapi saya harus ingatkan bahwa Najwa sebenarnya memang bukan seorang jurnalis yang tak berpihak. Artinya, dia itu memang berpihak. Dia misalnya diketahui dekat dengan Anies Baswedan. Dia bisa dibilang tidak pernah menyerang dan mengkritik Anies dengan keras. Mereka memang bersahabat. Saking dekatnya mereka sampai-sampai ada saja pihak-pihak yang mengarang bebas bahwa mereka memiliki jalinan asmara. Itu hoax ya. Tapi Najwa memang selalu memilih berada di kubu yang tidak berseberangan dengan Anies. Begitu pula dengan PDIP. Najwa tidak pernah bicara kritis soal PDIP. Misalnya saja dalam kasus Romi Soekarno, cucu Bung Karno yang jadi anggota DPR dengan menyingkirkan 2 caleg PDIP lainnya yang sebenarnya memperoleh suara jauh lebih banyak di dapil 6 Jatim. Kasus Romi ini adalah sebuah kejadian yang mengkhianati demokrasi. Tapi Najwa sama sekali tidak bicara soal ini. Najwa juga tidak berkomentar soal dugaan skandal Hasto Kristianto. Jadi sederhana saja, Najwa memang memilih kepada pihak mana dia bersikap kritis. Dia jelas bersedia berkonfrontasi dengan Jokowi, tapi dia akan selalu bersahabat dengan Anies dan PDIP. Nampaknya saat ini Najwa memilih untuk tidak akan mengambil jarak dengan Presiden Prabowo. Saya tidak menganggap pilihan itu sebagai langkah mundur demokrasi. Seorang jurnalis boleh memilih untuk mendukung atau tidak mendukung kekuatan politik manapun. Yang terpenting, janganlah sikap politik itu menyebabkan mereka berbohong, menyebarkan disinformasi, memfitnah, atau menyebarkan kebencian. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.